Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, NIM B25060183, kelas B1, program studi S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah kebijakan dalam kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perkembangan penduduk dunia dan implikasinya pada peraturan pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu perkembangan penduduk dunia. Perkembangan penduduk dunia adalah perubahan jumlah, komposisi, distribusi, serta dinamika penduduk di seluruh dunia yang terjadi dari waktu ke waktu. Perkembangan ini mencakup yang pertama pertumbuhan pesat. Jumlah penduduk dunia terus meningkat terutama di negara berkembang. Faktor pendorongnya meliputi penurunan angka kematian, kemajuan kesehatan, dan peningkatan angka harapan hidup. Yang kedua, perubahan struktur demografi. Meningkatnya jumlah usia produktif 15-64 tahun. Yang kedua, menurunkan angka kelahiran di banyak negara maju, bonus demografi di sebagian negara berkembang, dan penuaan penduduk atau aging population di beberapa wilayah. Yang ketiga yaitu urbanisasi cepat. Semakin banyak penduduk berpindah ke kota, meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan yang mudah diakses. Adapun dampak perkembangan penduduk terhadap pelayanan kesehatan yang itu meliputi kebutuhan pelayanan maternal meningkat. Jumlah perempuan usia subur yang besar meningkatkan kebutuhan pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas, keluarga berencana, dan edukasi kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu tantangan kualitas dan pemerataan layanan. Kekurangan tenaga bidan di daerah terpencil, ketimpangan fasilitas kesehatan, dan beban kerja bidan meningkat. Yang ketiga yaitu kompleksitas masalah kesehatan reproduksi, meliputi resiko kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua, infertilitas dan teknologi reproduksi baru, dan penyakit menular seksual. Yang kedua yaitu implikasi bagi peraturan pelayanan kebidanan. Implikasi perkembangan penduduk terhadap peraturan pelayanan kebidanan adalah dampak atau konsekuensi dari perubahan jumlah dan struktur penduduk terhadap aturan, kebijakan, dan standar yang mengatur praktik pelayanan kebidanan. Artinya, ketika penduduk bertambah atau berubah komposisinya, misalnya meningkatnya jumlah perempuan usia subur, angka kelahiran tinggi, atau banyaknya penduduk muda, pemerintah harus menyesuaikan peraturan dan pedoman pelayanan kebidanan agar pelayanan kepada ibu dan bayi tetap aman, bermutu, dan merata. Implikasi ini meliputi yang pertama penguatan regulasi kesehatan ibu dan anak. Untuk menghadapi pertumbuhan penduduk, pemerintah memperkuat peraturan tentang pelayanan antenatal terstandar, persalinan aman, perawatan nifas dan neonatal, dan pelayanan keluarga berencana atau KB. Yang kedua, standarisasi kompetensi bidan. Adanya peningkatan jumlah dan kebutuhan penduduk membuat aturan profesi bidan semakin ketat, meliputi pendidikan profesi bidan, wajib memenuhi standar nasional, sertifikasi dan registrasi diperlukan untuk menjamin kompetensi, dan pengaturan izin praktik dan kewenangan bidan diperjelas. Yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas dan sistem pelayanan. Perkembangan penduduk mempengaruhi kebijakan penyediaan layanan, meliputi penguatan puskesmas, klinik, ponet, dan ponek. Yang kedua, pemerataan layanan kebidanan hingga daerah terpencil dan padat, dan pengaturan praktik mandiri bidan. Yang keempat, sistem rujukan yang lebih efektif. Jumlah penduduk yang besar meningkatkan resiko komplikasi. Oleh karena itu, peraturan tentang rujukan maternal neonatal harus cepat, tepat, dan terkoordinasi dan terintegrasi antara fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, perlindungan ibu bayi dan tenaga kesehatan.
Peraturan harus menjamin standar keselamatan dan mutu pelayanan, SOP yang jelas untuk tindakan kebidanan, dan perlindungan hukum bagi bidan dan dalam menjalankan praktik. Secara kesimpulan, perkembangan penduduk dunia memberikan pengaturan besar pada bidang kebidanan. Oleh karena itu, layanan kebidanan harus berkualitas, aman, dan merata. Bidan perlu terus meningkatkan kompetensi, dan pemerintah harus memperkuat peraturan untuk melindungi ibu, bayi, dan tenaga kesehatan. Dengan regulasi yang baik, pelayanan kebidanan dapat menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk sekaligus mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.